Pasal 4 Pertanda kiamat sugera yang belum terjadi. Pendahuluan. Terdapat berbagai pertanda sugera yang hingga detik ini belum terjadi atau masih diperselisihkan oleh para ulama terkait permasalahan. Apakah pertanda tersebut sudah terjadi di masa lampau atau sebaliknya sampai sekarang belum terjadi? Untuk melengkapi kajian kita ini, sisi inilah yang akan kami ulas dalam pasal ini. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa seluruh pertanda sugera semuanya sudah terjadi adalah hal yang tidak benar. Bahkan terdapat beberapa pertanda sugera yang hingga sekarang belum terjadi sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti. Demikian juga pendapat yang menyaratkan bahwa semua pertanda sugera harus terjadi terlebih dahulu dengan sempurna. Sebelum bermulanya pertanda kubra bukanlah pendapat yang didukung oleh dalil-dalil. Bahkan ada beberapa pertanda kubra yang urutannya berkesinambungan dengan pertanda sugera dan saling bertautan satu sama lain hingga hari kiamat tiba. Abaliknya banyak di antara pertanda sugera yang hingga sekarang ini belum terjadi dan diperkirakan akan muncul setelah kedatangan Ya'juj Ma'juj, Dajjal. Seperti diangkatnya Al-Quran, runtuhnya Ka'bah, fenomena perzinaan yang terjadi di mana-mana dengan berbagai bentuknya, serta kembalinya manusia kepada ajaran paganisme. Pertanda sugera yang belum terjadi dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar. Pertama, pertanda sugera yang tidak diketahui maksud dan kapan terjadinya. Berbagai pertanda inilah yang akan kami bahas dalam pasal ini. Untuk diketahui, kami tidak mengulasnya secara keseluruhan dalam pasal ini, tetapi akan kami ulas selengkapnya nanti pada bahasan peristiwa alam yang memang menurut kami sangat sesuai dengan tema bahasan tersebut. Dalam pasal ini, kami hanya mengulas beberapa peristiwa yang sampai sekarang belum diketahui kapan terjadinya, setidak-tidaknya menurut sepengetahuan kami. Kami akan mengulas juga berbagai maksud yang terdapat dalam tanda tersebut. Kedua, pertanda sugera yang diketahui maksud dan kapan terjadinya. Pertanda ini biasanya disebutkan dengan redaksi Baina Yaday as-Sa'ah atau berbagai pemahaman yang ditunjukkan oleh redaksi hadits bahwa dunia ini akan segera berakhir, serta terkait berbagai hal yang menunjukkan kondisi kebobrokan manusia dalam setiap sisi kehidupannya. Pertanda ini akan kami ulas selengkapnya dalam bab 2 setelah kami mengulas Ya'juj dan Ma'juj. Catatan, berbagai pertanda yang kami ulas di sini, ada beberapa di antaranya yang oleh para ulama baik klasik maupun modern dinyatakan telah terjadi. Namun apa yang mereka gambarkan itu juga mengandung beberapa kemungkinan. Oleh karena itu di sini akan kami sebutkan juga beberapa interpretasi tersebut lengkap dengan penjelasannya. Berbagai pertanda sugera. Pembahasan ini mencakup 9 tanda yang akan kami jelaskan sebagai berikut. 1. Negeri-negeri Muslim dimbargo. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, penduduk Irak menghalangi dirham dan kafisnya, penduduk Syam menghalangi dinar dan lotnya, dan penduduk Mesir menghalangi irdib dan dinarnya. Tetapi kalian akan kembali lagi seperti kondisi awal kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian, dan kalian akan kembali lagi seperti kondisi pertama kalian. Daging dan darah Abu Hurairah yang akan menjadi saksinya, Hr. Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2897. Dari Abu Nadhara, berkata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, hampir tiba masanya penduduk Irak tidak lagi dikirimi kofis dan dirhamnya. Maka kami pun bertanya, dari mana embargo tersebut? Jabir menjawab, dari arah penduduk Ajam. Kemudian, dia berkata lagi, sudah dekat masanya penduduk Syam tidak lagi dikirimi dinar dan mutnya. Maka kami pun bertanya lagi, dari mana embargo itu? Jabir menjawab, dari arah Romawi yang mengembargo mereka. Kemudian, Jabir terdiam sejenak. Kemudian beliau berbicara lagi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, di akhir zaman nanti akan muncul seorang khalifah yang akan membagikan harta tanpa dia menghitungnya. Hr. Muslim, Al-Fitan, Hadits No. 2913. Penjelasan, para ulama berbeda pendapat terkait Irak dan Syam yang menghalangi mut dan kafisnya. An-Nawawi berkata, mengenai makna penahanan Irak terhadap mut dan kafisnya dalam hadits di atas, terdapat 2 pendapat yang cukup terkenal. Pertama, mereka tidak lagi dipungut jizyah dengan ukuran mut atau kafis karena penduduknya telah memeluk Islam, dan ini memang benar-benar telah terjadi. Kedua, menurut pendapat yang lebih masyhur daripada pendapat yang pertama,
bahwa orang-orang non-Arab dan Romawi akan menguasai bangsa-bangsa Arab. Kemudian mereka melarang kaum muslimin menggunakan kedua takaran tersebut. Dikatakan, karena di akhir zaman mereka murtad, maka mereka pun menahan apa yang biasa mereka keluarkan dari harta mereka untuk zakat, maupun yang lainnya. Dikatakan pula, sesungguhnya orang-orang kafir yang terhadap mereka diwajibkan untuk membayar jizyah. Kekuatan persenjataan mereka telah kuat di akhir zaman, sehingga mereka pun menahan apa-apa yang biasa mereka keluarkan untuk membayar jizyah, haraj, maupun yang sejenisnya. Muslim Misar An-Nawawi, Jil. 9, hal 219. Keempat makna inilah yang disebutkan oleh para ahli ilmu, terkhusus makna dua hadits tersebut, yaitu yang mencakup 4 kemungkinan maknanya. Boleh jadi yang paling masyhur adalah makna yang kedua sebagaimana yang telah disebutkan oleh An-Nawawi. Sehingga yang dimaksud dengan embargo dalam hadits tersebut adalah bangsa-bangsa Ajam dan Romawi telah menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Dan mereka pun menghalangi kaum muslimin untuk menikmati berbagai sumber daya milik mereka sendiri. Perhatikanlah, di dalam hadits yang pertama ada isyarat yang sangat mengagumkan. Bahwasanya embargo yang menimpa negeri Irak dilakukan oleh orang-orang Ajam, yaitu yang disebut dengan orang-orang Timur atau non-Arab, atau orang-orang yang tidak menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa dalam dialog kesehariannya. Adapun hubungannya dengan Syam, embargo hanya dilakukan oleh Romawi. Sementara, kata Romawi tidak lain menunjuk pada satu masyarakat tertentu dan secara umum, sebutan Romawi lebih ditujukan kepada orang-orang Nasrani dan Barat. Pengertian seperti ini, khususnya bagi Irak, telah terjadi ketika serangan barbar dari bangsa Tatar. Tatar adalah bangsa yang hakikat keberadaan mereka dikuatkan menurut apa yang tertulis dalam bahasa Ajam. Adapun serangan brutal bangsa Romawi Salibis terhadap Syam, maka serangan-serangan tersebut mungkin saja yang dimaksudkan dari makna hadits di atas. Kemungkinan ini memang ada benarnya, atau kemungkinan lainnya yang lebih luas dari makna di atas juga masih terbuka lebar. Pada hadits yang kedua diisyaratkan akan adanya blokade di sekeliling Irak sebagai permulaan embargo terhadap Irak dari usaha-usaha untuk mendatangkan kepada mereka berbagai komoditas pokok dari negara-negara Islam maupun dari negara-negara lainnya. Kondisi yang sama untuk kedua kalinya juga menimpa negeri Syam. Lantas oleh sang perawi kedua hadits ini, kedua embargo tersebut dikaitkan dengan turunnya Al-Mahdi di akhir zaman. Korelasi yang dibuat oleh perawi dalam hal ini adalah seorang sahabat, mengindikasikan bahwa Islam akan muncul kembali dalam kancah dunia internasional sebagai kekuatan adidaya yang tiada tandingannya untuk yang kedua kalinya. Lebih-lebih dalam hadits pertama disebutkan bahwa Islam akan kembali merengkuh kejayaannya sebagaimana yang terjadi di masa awal mula. Dari cara pandang yang seperti ini, dapat kita katakan bahwa keterasingan Islam dan ajarannya untuk yang kedua kalinya akan menemukan gejalanya yang signifikan sebagai pertanda awal kebangkitan internasional Islam II. Gejalanya akan diawali dengan semakin lemahnya kondisi umat Islam di tengah-tengah cengkeraman kekuasaan semua ahlul batin di muka bumi. Keterasingan ini tidaklah terjadi secara sempurna, melainkan di zaman kita sekarang ini. Apakah hal tersebut berkaitan dengan embargo kejam yang diterapkan pada Irak sebagai permulaannya? Dan nyatanya kejadiannya pun berlangsung di zaman kita. Pada gilirannya, embargo akan menimpa pula Syam dan disusul terhadap Mesir. Tampaknya episode dari berita hadits ini masih terus berlanjut. Dapat dikatakan bahwasanya embargo atas Irak merupakan permulaan dari berbagai embargo terhadap negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Artinya apa yang telah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haditsnya itu telah menjadi kenyataan, tetapi belum sampai puncaknya. Di samping itu kita juga dapat menafsirkan bahwa embargo yang dikenakan terhadap Syam hanya dilakukan oleh bangsa Romawi. Sedangkan untuk Irak, secara umum dapat dikatakan bahwasanya embargo terhadapnya dapat terlaksana karena mendapat restu serta dukungan dari sebagian besar negara-negara di dunia atau yang kita kenal dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka inilah yang sesungguhnya sangat pas disebut sebagai Ajam non-Arab. Sebab, lafal Ajam pengertiannya lebih luas daripada lafal Ar-Rum yang hanya mencakup bangsa Romawi serta bangsa-bangsa lain yang non-Arab. Adapun embargo terhadap Syam hanya dilakukan oleh bangsa Romawi tanpa melibatkan dukungan negara-negara lainnya. Dengan demikian sesuai penjabaran di atas,
dapat disimpulkan bahwa episode dari pertanda tersebut masih terus berlanjut. Maka dari itu ada benarnya jika pertanda hari kiamat yang satu ini memang belum terjadi secara sempurna. 2. Pengepungan kota Madinah. Dari Ummu Umar radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sudah dekat masanya kaum muslimin akan terkepung hingga kota Madinah, sampai-sampai perlindungan terakhir mereka berada di Salahi. As-Suhri berkata, tempat yang bernama Salahi itu letaknya dekat dengan Khaybar, Sahih Ibnu Hibban 15-17-4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diredaksikan, sudah dekat sekali masanya kaum muslimin akan terkepung di Madinah. Hingga pertahanan terakhir mereka berada di daerah Salahi, Har, Ahmad, Baki Musnad Al-Mukatsirin, Hadits 9238. Kosakata asing, Masleu, makna aslinya adalah gudang persenjataan, kemudian dalam pemakaiannya. Lafal ini juga berarti tangsi pangkalan militer yang digunakan untuk mempertahankan kota. Maksudnya dalam konteks hadits ini, batas tangsi militer kota Madinah yang berhasil dibangun kaum muslimin untuk mempertahankan kota Madinah hanya sampai di daerah Salah yang terletak hanya beberapa mil dari Khaybar. Tangsi ini, selain berfungsi sebagai tempat bertahan, juga dapat digunakan untuk menyerang. Ibnu Atsir berkata, lafal al-masali merupakan bentuk jamak dari al-maslah. Sedangkan sebutan al-musolol diberikan kepada orang-orang yang dipersenjatai untuk menjaga tangsi militer dari serangan musuh. Disebut demikian karena tampilan mereka yang selalu menyandang senjata. Atau bisa juga berarti orang-orang yang menghuni tangsi pertahanan yang bentuknya seperti benteng guna mengawasi musuh yang datang. Hal ini bertujuan agar mereka dapat mengetahui kedatangan musuh dan bersiap-siap untuk mengadakan perlawanan. Aun al-Mabud, Jilid 11, halaman 321. Penjelasan, hadits ini memberikan isyarat terkait sempurnanya desakan dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Sampai pada batas mereka, semuanya mengungsi ke kota Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini terjadinya di akhir zaman, pada peristiwa pengepungan terhadap kota Madinah. Sedangkan batas terjauh tangsi pertahanan kaum muslimin terletak di Salahi, satu daerah yang letaknya dekat dengan Khaybar. Sedangkan Khaybar sendiri jaraknya sekitar 160 km dari pusat kota Madinah. Dalam hadits di atas ada isyarat bahwa musuh semakin mendekati kota Madinah. Sekaligus disyaratkan pula bahwa tujuan kaum kafir adalah untuk merebut kota itu sendiri. Adapun kapan terjadinya pengepungan ini belum dapat diketahui secara pasti. Namun sebagian ulama menyatakan peristiwa ini terjadi di zaman Dajjal. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abdul Haq ad-Dahlawi ketika beliau bersabda, menurut makna syair yang dapat ditangkap, sesungguhnya berita tentang nasib kaum muslimin ini akan terjadi di zaman Dajjal, yaitu di saat mereka semuanya mengungsi ke kota Madinah al-Mutahhara. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa peristiwa tersebut terjadi di zaman yang lain. Apa yang diprediksikan oleh ad-Dahlawi ini juga ada benarnya. Hal ini diperkuat bahwa lafal al-masali juga disebutkan dalam hadits yang bertemakan Dajjal, yaitu al-masali ad-Daljal yang artinya detasemen perintis dan pengintai dari bala tentara Dajjal. Seolah-olah lafal tersebut pada masa itu telah menjadi istilah umum. Berdasarkan pengertian ini, dapat dikatakan bahwasanya kaum muslimin di awal serangan Dajjal serta bala tentaranya, mereka berkeyakinan mampu memukul mundur musuhnya. Akan tetapi tampaknya posisi musuh di atas angin dari kaum muslimin, sehingga kaum muslimin pun sadar tidak akan mampu berbuat sebagaimana yang diharapkan. Maka kaum muslimin pun melarikan diri ke kota Madinah. Di saat itu pula para malaikat terjun langsung untuk mempertahankan kota Madinah al-Munawwarah, kota yang dimuliakan Allah. Tentu saja pendapat di atas didasarkan atas metode ilmiah dari Syekh ad-Dahlawi. Namun menurut pendapat kami, prediksi seperti itu masih sangat lama jika meninjau adanya dalil yang menyatakan bahwasanya nanti kaum muslimin akan mempertahankan dirinya justru di pusat kota Madinah. Sedangkan mengenai hadits yang terkait dengan Dajjal tak satu pun di antara hadits tersebut yang menyebutkan bahwa Dajjal akan menyerang Madinah. Akan tetapi sebaliknya peperangan ini tidak terjadi kecuali di Palestina. Demikianlah
yang dapat diketahui dari hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan tentang Dajjal dan berbagai peristiwa yang berhubungan dengannya. Seperti pengepungan, blokade bahan makanan, serta peperangan. Pastilah dalam hadits-hadits yang semisal ini, nama Dajjal selalu disebut-sebut. Adapun hadits-hadits yang di dalam redaksinya tidak menyebutkan lafal Dajjal, maka kebanyakan hadits-hadits tersebut mengindikasikan bahwa berbagai peristiwa ini merupakan pertanda hari kiamat yang berdiri sendiri dan tidak terjadi di zaman Dajjal. Maka dari itu, dapat dikatakan dalam hadits ini, ada isyarat bahwa musuh umat Islam ketika itu bukanlah Dajjal, tetapi musuh yang lain. Oleh karenanya kita mendapati Syekh Ad-Dahlawi menutup komentar beliau dengan perkataan, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi di zaman yang lain, bukan zaman Dajjal. Inilah yang menjadikan kami mengarahkan pemaknaan hadits ini, sehingga ada hubungan yang erat dengan berbagai peristiwa akhir-akhir ini.